Perkenalkan, nama saya Roleni Putri Sari Sihaan, mahasiswa PGSD semester 5, Pogjartoba, Universitas Terbuka Medan. Di sini saya akan melakukan simulasi pembelajaran terpadu di SD untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran tematik terintegrasi di SD. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya semuanya? Baik, luar biasa. Yes. Ya, baiklah. Anak-anak, kita akan memulai pembelajaran kita. Sebelum itu kita berdoa dulu ya. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas kita Ciles berdoa. Pimpin doa kita, Nak. Ya. Amin. Kira-kira siapa di sini yang tidak hadir? Agus ini kemana Agus? Absen ini ya, tanpa keterangan kan? Agus absen. Ada lagi? Siapa? Roma. Ini Roma kemana ini Roma? Sakit ya? Sakit. Oke, ada lagi? Tidak ada lagi? Oke, baiklah. Oke anak-anak, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke? Semuanya bernyanyi ya. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat akan makmur sentosa. Dari bangsaku, ayo maju, ayo maju, ayo maju. Oke anak-anak, sebelum kita memasuki ke materi kita bernyanyi lagu Tik 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 Bunyi Hujan. Kenapa Tik Tik Bunyi Hujan? Karena lagu ini berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu tentang apa yuk? Iya, tentang tumbuhan. Oke anak-anak, kita bernyanyi ya, kita bernyanyi sama-sama. Tik 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 bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Tik 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 bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Oke anak-anak, dari lagu Tik 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 Bunyi Hujan tadi yang kita nyanyikan itu ada dua bagian tumbuhan. Ya, yang kalian sebut dari lirik lagu tadi itu apa? Ayo coba. Pohon, terus ranting. Pohon dan ranting itu termasuk bagian tubuh tumbuhan bagian apa yuk? Apa nak? Iya, batang. Fungsi batang apa? Fungsi batang adalah membantu mengangkut air dan nutrisi ke seluruh tumbuhan. Iya, bagus sekali anak-anak, kalian hebat sekali. Coba dulu tepuk hebat. Hebat.
guru akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan bagian-bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Yang kedua, siswa juga dapat menjelaskan bagaimana itu tumbuhan monokotil dan dikotil. Lalu, siswa dapat menunjukkan contoh hubungan antara bentuk akar dan fungsinya pada kehidupan tumbuhan. Lalu siswa dapat mengaitkan fungsi struktur tumbuhan dengan kebutuhan manusia. Ya. Lalu siswa mengamati dan menggambar struktur tubuh tumbuhan. Baiklah anak-anak, materi pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini yang pertama itu adalah bagian-bagian tumbuhan. Yang kedua itu fungsi bagian tumbuhan. Yang ketiga, perbedaan tumbuhan monokotil dan dikotil. Yang keempat, jenis batang dan akarnya. Lalu yang terakhir, manfaat struktur tumbuhan bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Oke anak-anak, coba ini diperhatikan. Ini adalah bagian-bagian tubuh tumbuhan. Ya, yang pertama ada akar. Ya, akar. Yang kedua ini apa yuk? Batang. Lalu ada daun. Ada juga bunga dan buah. Sekarang kita pelajari akar dulu ya. Akar. Ada yang tahu akar fungsinya apa? Iya? Iya, bagus. Akar adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di dalam tanah. Fungsi utama akar adalah untuk menyerap air dan zat hara dari tanah yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang. Selain itu, akar juga dapat menopang untuk kokoh berdiri di tempatnya. Beberapa tumbuhan juga memiliki akar yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Seperti apa ya? Coba. 1. Wortel. 2. Ya, singkong. Terus lobak. Pada tumbuhan tertentu, akar mengalami modifikasi sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Misalnya yang pertama apa? Ayo. Akar gantung. Fungsi akar gantung. Tahu seperti apa akar gantung kan? Itu akar gantung yang ada di pohon beringin. Tahu kan pohon beringin? Ya, fungsi akar gantung itu adalah untuk menyerap air dari udara. Yang kedua ada akar napas. Akar napas, contoh akar napas itu adalah tumbuhan bakau. Iya, tumbuhan bakau itu berfungsi untuk bernapas di daerah lelumpuran. Ya, yang berikutnya ada akar pelekat. Akar pelekat itu seperti sirih. Tahu kan sirih? Iya, sirih membantu tumbuhan untuk memanjat. Iya anak-anak, baik sekali. Kalian hebat sekali. Coba dulu tepuk hebat. Hebat. Terdapat 2 jenis utama akar. Yang pertama itu akar tunggang. Yang kedua akar serabut. Akar tunggang. Akar tunggang itu akar yang besar yang menjadi pusat. Yang menjadi pusat dengan cabang-cabang kecil di sekitarnya. Contohnya itu mangga, jambu, dan kedelai. Kalau akar serabut, akar kecil yang keluar dari pangkal batang dan menyebar ke segala arah. Contohnya itu padi, jagung, terus rumput. Jadi anak-anak, akar
akar merupakan bagian yang sangat penting. Tanpa akar, tumbuhan tidak dapat berdiri kokoh. Ya, tumbuhan tidak dapat menyerap air serta zat hara dari tanah. Sekarang kita ke batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di atas tanah. Batang itu sebagai menjadi penopang utama bagi daun, bunga, dan buah. Batang juga sebagai pengangkut air dan makanan dari akar ke daun dan dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Batang memiliki dua jaringan pengangkut. Yang pertama xilem. Terus yang kedua floem. Xilem itu adalah pembuluh kayu. Fungsinya mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Kalau floem itu adalah fungsinya mengalirkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Oke, anak-anak, batang juga memiliki cadangan makanan, contohnya itu tebu dan kentang. Ya, ada beberapa jenis batang. Yang pertama itu ada batang berkayu. Batang berkayu contohnya seperti apa? Ayo. Pohon jati, mangga, dan rambutan. Lalu ada yang namanya batang basah. Batang basah itu contohnya seperti apa sih? Batang basah itu contohnya seperti bayam, ya, bayam dan pisang. Lalu ada yang namanya batang menjalar. Batang menjalar itu yang memanjang di atas tanah, contohnya semangka, terus labu. Lalu ada yang namanya batang memanjat. Batang memanjat itu yang melilit dan menempel pada benda lain, contohnya itu pada kacang panjang. Apalagi ayo? Sirih. Lalu ada lagi timun. Ya, jadi anak-anak, selain itu batang juga dapat berfotosintesis pada tumbuhan muda dan batang hijau yang mengandung klorofil. Oke anak-anak, sekarang kita lanjut ke daun. Daun adalah tempat tumbuhan membuat makanan melalui proses fotosintesis. Fotosintesis terjadi di kloroplas. Kloroplas terdapat pada sel-sel daun yang berwarna hijau karena mengandung zat hijau daun atau yang disebut dengan klorofil. Proses fotosintesis membutuhkan air, karbon dioksida, dan cahaya matahari. Kalau hasil dari fotosintesis yaitu adalah glukosa dan oksigen. Hasil fotosintesis itu sangat penting bagi kehidupan manusia dan hewan. Selain itu, fungsi dari daun itu apa? Ada yang tahu? Ya, fungsi dari daun itu adalah mengatur pernapasan tumbuhan melalui pori-pori kecil di permukaan daun yang disebut dengan stomata. Lalu, fungsi yang berikutnya adalah tempat penguapan air yang disebut dengan transpirasi. Tempat penguapan air yang disebut dengan transpirasi agar suhu tetap stabil.
Lalu ada juga fungsinya menyimpan makanan cadangan. Ya, menyimpan makanan cadangan seperti pada daun lidah buaya. Ya. Daun memiliki berbagai bentuk dan ukuran. Ya. Ada yang daunnya lebar, ada yang menyirip. Daunnya lebar itu seperti pisang. Daun kecilnya itu seperti cemara. Bentuk tulang daun juga berbeda-beda loh. Ada yang menjari, menyirip, melengkung, dan sejajar. Ada yang tahu seperti apa itu bentuk menjari? Coba kasih contohnya. Ya, contoh bentuk daun yang menjari itu seperti daun pepaya. Lalu ada yang daunnya melengkung. Ya, melengkung. Melengkung itu seperti daun pisang. Ya, anak-anak, daun pisang. Daun pisang itu kan melengkung kan? Ya. Terus ada lagi yang bentuknya menyirip. Menyirip itu seperti daun mangga. Ya, daun mangga. Lalu ada lagi yang daunnya sejajar. Daun sejajar itu seperti daun jagung. Kenal kan? Daun jagung kan? Tahu? Ya, itulah namanya bentuk daunnya sejajar. Sekarang Ibu Guru akan melanjutkan ke bunga. Ya, bunga adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk perkembangbiakan. Bunga merupakan alat reproduksi generatif, yaitu menghasilkan biji dari tumbuhan yang dapat tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Bunga biasanya berwarna indah dan beraroma wangi untuk menarik serangga dalam proses penyerbukan. Bunga memiliki struktur. Struktur bunga terdiri dari kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, lalu ada putik. Kelopak bunga fungsinya apa? Kelopak bunga itu fungsinya untuk melindungi bunga yang masih kuncup. Ya, yang masih kuncup ya. Lalu ada yang namanya mahkota bunga. Mahkota bunga bagian yang berwarna mencolok untuk mencuri perhatian serangga. Lalu ada yang namanya benang sari atau alat kelamin jantan. Itu menghasilkan serbuk sari. Lalu ada namanya putik. Putik itu alat kelamin betina. Ya. Putik itu tempat terjadinya pembuahan dan pembentukan bakal biji. Dari proses penyerbukan terjadi ketika apa yuk? Ketika serbuk sari dari benang sari menempel pada kepala putik. Ya, setelah pembuahan bakal biji akan berkembang biak menjadi biji dan menjadi buah. Biji menjadi bakal biji dan menjadi buah. Sekarang bunga itu memiliki dua jenis, ya. Dua jenis bunga. Yang pertama bunga sempurna dan bunga yang tidak sempurna. Bunga sempurna itu adalah bunga yang memiliki benang sari dan putik. Seperti apa itu? Bunga yang sempurna itu seperti bunga mawar dan bunga sepatu. Kalau bunga yang tidak sempurna itu hanya memiliki salah satu alat kelamin, yaitu benang sari dan putik. Contohnya adalah bunga jagung. Ya, bunga jagung itu termasuk ke bunga yang tidak sempurna karena hanya memiliki salah satu alat kelamin, benang sari atau putik. Gitu.
Oke anak-anak, sekarang ibu guru akan menjelaskan tentang buah. Ya, tentang buah. Buah adalah hasil dari pembuahan bunga. Ya, hasil dari pembuahan bunga. Setelah terjadi penyerbukan atau pembuahan, bakal biji akan tumbuh menjadi buah. Sedangkan bakal biji berkembang menjadi biji. Buah, anak-anak, buah berfungsi untuk melindungi biji dan juga menyimpan cadangan makanan. Biji adalah cikal buah, cikal bakal tumbuhan baru yang akan tumbuh jika ditanam di tempat yang cocok. Dengan air, tanah, cahaya matahari yang cukup. Macam-macam buah itu ada yang buah berdaging dan buah kering. Buah berdaging itu memiliki daging buah yang lunak dan manis. Contohnya seperti mangga, apel, dan pepaya. Kalau untuk buah yang kering itu memiliki kulit yang keras. Contohnya kacang tanah, padi, dan jagung. Itu ya anak-anak. Fungsi buah itu adalah sebagai alat perkembangbiakan alami tumbuhan. Lalu fungsinya adalah sebagai cadangan makanan bagi manusia dan hewan. Lalu ada lagi fungsinya, yaitu membantu penyebaran biji melalui angin, air, atau hewan. Contohnya itu adalah buah mangga. Buah mangga dimakan burung. Lalu bijinya jatuh ke tanah. Lalu bijinya tumbuh menjadi pohon mangga yang baru. Nah, inilah yang disebut dengan tumbuhan berkembang biak secara alami. Sekarang kita masuk ke materi tumbuhan monokotil dan dikotil. Tumbuhan monokotil dan dikotil itu merupakan dua golongan besar tumbuhan berbiji tertutup atau yang disebut dengan Angiospermae. Monokotil itu berarti tumbuhan yang memiliki satu daun lengkap pada bijinya. Lalu dikotil itu berarti tumbuhan yang memiliki dua daun lembaga pada bijinya. Lalu kita masuk ke perbedaan monokotil dan dikotil. Perbedaan monokotil dan dikotil itu ada pada jenis jumlah daun lembaga. Pada monokotil itu daun lembaganya punya satu. Dikotil jumlah daun lembaganya ada dua. Kalau untuk monokotil, akar dari tumbuhan monokotil itu adalah akar serabut. Untuk dikotil itu akar tunggang. Lalu batang. Untuk batang itu pada tumbuhan monokotil itu tidak bercabang atau tidak memiliki kambium. Kalau untuk pada dikotil itu batangnya bercabang dan memiliki kambium atau yang disebut dengan dapat membesar. Lalu pada jenis daun, monokotil itu bagian tulang daunnya itu sejajar atau melengkung. Kalau untuk dikotil itu tulang daunnya menyirip atau apa yuk? Menjari. Kalau dalam perbedaan dari bunga, monokotil itu bagian bunganya berjumlah kelipatan 3. Kalau dikotil berjumlah kelipatan 4 atau 5. Gitu ya anak-anak. Itulah perbedaan monokotil dan dikotil. Apa tadi? Ayo, perbedaan monokotil dan dikotil. Akarnya apa tadi monokotil?
Akar serabut. Kalau dikotil, akar tunggang. Ya, bagus sekali ya anak-anak. Ya anak-anak, sekarang kita masuk ke materi manfaat struktur tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Apa sih manfaat akar bagi manusia? Ada yang tahu nggak manfaat akar bagi manusia? Manfaat akar bagi manusia itu adalah untuk menyerap air mineral untuk tumbuhan. Beberapa jenis akarnya itu contohnya singkong, wortel. Itu kan dapat dimakan kan? Nah, kalau untuk lingkungan, manfaatnya akar untuk lingkungan itu apa sih? Manfaat akar untuk lingkungan itu menjaga kestabilan tanah dan mencegah erosi. Lalu untuk batang, apa sih manfaat batang bagi manusia? Dan apa sih manfaatnya bagi lingkungan? Ya, manfaat batang bagi manusia itu adalah untuk menjadi bahan bangunan, ya, bahan bangunan, sumber kertas, bahan kerajinan, dan tempat penyimpanan cadangan makanan. Kalau untuk lingkungan manfaatnya apa? Manfaat batang untuk lingkungan itu menyimpan air dan menyediakan tempat hidup bagi kehidupan makhluk lain. Kalau untuk daun apa? Manfaat daun bagi manusia dan lingkungan. Manfaat daun bagi manusia adalah sebagai bahan makanan, yaitu sayur, lalu bahan menjadi obat, dan sumber oksigen dari proses fotosintesis. Lalu apa sih manfaatnya bagi lingkungan? Manfaat daun bagi lingkungan apa sih? Manfaat daun bagi lingkungan itu adalah menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Lalu menjaga keseimbangan udara. Ya, menjaga keseimbangan udara. Itu dia fungsi manfaat daun bagi lingkungan. Terus kita sekarang ke bunga. Manfaat bunga bagi manusia sebagai apa? Manfaat bunga bagi manusia itu sebagai hiasan, bahan parfum, dan menarik serangga penyerbu. Lalu manfaat bunga bagi lingkungan. Manfaat bunga bagi lingkungan itu membantu proses penyerbukan dan mempertahankan keanekaragaman hayati. Ya, manfaatnya bagi lingkungan itu membantu proses penyerbukan dan mempertahankan keanekaragaman hayati. Terus buah dan biji. Manfaatnya bagi manusia. Manfaat bagi manusia itu adalah sumber makanan bagi manusia dan hewan, atau bahan lauk, bahan bibit untuk perkembangbiakan. Kalau untuk lingkungan, manfaat buah dan biji itu apa? Membantu penyebaran biji oleh hewan dan angin, sehingga tumbuhan dapat tumbuh di tempat lain. Nah, gitu ya anak-anak. Itulah manfaat dari struktur tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Ada yang tahu tadi? Ada yang masih mengingat manfaat akar bagi manusia? Ya? Iya, menyerap air dari mana? Dari tanah. Kok dari tanah?
menyerap air dan mineral untuk tumbuhan. Baiklah anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang struktur tubuh tumbuhan. Ya, struktur tubuh tumbuhan itu tumbuhan yang memiliki beberapa bagian utama, yaitu akar, batang, daun, bunga, dan buah. Ayo, siapa coba yang bisa menyebutkan fungsi akar? Ya, silakan Archides, sebut fungsi akar. Iya, betul. Iya, silakan, ayo sebutkan fungsi akar lagi. Iya, bagus. Jadi, itu ya anak-anak. Jadi kalian juga udah mengerti kan? Nah, jadi anak-anak, kesimpulan pelajaran materi kita hari ini adalah tumbuhan adalah makhluk hidup yang memiliki bagian-bagian penting agar dapat tumbuh hidup dan berkembang dengan baik. Bagian-bagian utama tumbuhan tadi terdiri atas akar, batang, daun, bunga, dan buah. Setiap bagian memiliki fungsi khusus yang saling bekerja sama untuk menjaga kehidupan tumbuhan. Tadi fungsi akar tadi apa? Fungsi akar itu adalah menopang tumbuhan, menyerap air dan nutrisi. Kalau fungsi batang itu mengangkut air dan nutrisi dari akar ke daun. Lalu fungsi daun sekarang. Fungsi daun itu tempat terjadinya proses fotosintesis. Lalu fungsi bunga. Fungsi bunga itu sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Dan terakhir, fungsi buah. Fungsi buah itu menyimpan cadangan makanan, membungkus dan melindungi biji, atau pemuncar biji agar tersebar luas. Sekarang tugas kalian adalah menggambar satu tumbuhan. Ya, kalian gambar satu tumbuhan, kalian buat kalian buat bagian-bagiannya dan fungsinya. Seperti ini ya, contohnya. Kalian gambar tumbuhan, kalian buat bagian-bagiannya dan tuliskan fungsinya. Besok akan Ibu nilai. Besok kita akan belajar bagaimana cara tumbuhan tumbuh dari biji menjadi tanam baru. Oh ya, buat anak-anak sekalian, kan di rumah kan ini ada punya tanaman nih. Jangan lupa disiram ya, oke? Supaya tanaman itu tumbuh dengan baik. Oke. Terima kasih buat anak-anak sekalian atas waktunya. Ibu guru ucapkan terima kasih kepada anak-anak sekalian yang sudah memberi perhatiannya. Ya, jangan lupa ngerjain tugas. Oke? Sampai di rumah nanti jangan lupa ganti baju, jangan langsung main-main. Oke? Jangan langsung main-main. Kerjain tugas, bantu orang tua yang bantu orang tua, siram tanaman. Banyak, jangan main-main. Kalau sudah selesai kerjaan baru main-main ya. Oke? Oke semuanya. Jadi pembelajaran hari ini akan Ibu guru tutup dengan doa. Tapi sebelum itu kita menyanyikan sebuah lagu dulu. Kita nyanyi sebuah lagu yaitu Ampar-ampar pisang. Tahu kan semuanya ampar-ampar pisang? Oke. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sabiki di urung bari-bari. Masak sabiki di urung bari-bari. Manggalepok, patah kayu bengkok dimakan api, apinya canculupan.
Bengkok ilmu dan api, apinya canculupan, yang batis kutung dikit bidawang, yang batis kutung dikit bidawang. Baiklah anak-anak semuanya, kembali ibu ucapkan terima kasih atas waktu dan perhatiannya selama pembelajaran berlangsung. Ibu sangat mengapresiasi kalian, sangat baik ya, baik mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir, tidak ada yang bermain-main. Oke, baiklah, akan ibu tutup pembelajaran hari ini, materi hari ini dengan doa. Doa akan ibu guru pimpin dari sini. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas berkat-Mu pada hari ini. Engkau masih memberkati kami hingga saat ini Tuhan. Ya Tuhan, pembelajaran kami pada hari ini sudah selesai. Kiranya Engkaulah memberikan pembelajaran yang kami pelajari hari ini menjadi pelita bagi hidup kami ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati juga kami yang akan pulang Tuhan dari sekolah menuju rumah kami masing-masing, supaya kami dapat berjumpa dengan orang tua kami kembali ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin.